kesenian sudah tidak menunjukkan apakah ini Afrika, Indonesia, Amerika. Ini wacana yang kekinian. Dan menarik ketika anak muda membuat hobiku. Ini menarik sekali. Ini sebagai wadah untuk memfasilitasi dan bisa via online bisa melihat apa toh yang ada di hobiku. Ya, sangat menarik sekali karena bahwa pattern kita yaitu anak muda, karena punya harapan besar bahwa pattern anak muda, bangsa ini bahkan mungkin dunia membutuhkan orang-orang yang punya adab atau kebudayaan dengan cara menghargai warisan kebudayaan masa lampau, warisan hari ini dan warisan yang akan datang. Itu kita punya harapan besar bahwa suatu saat negeri Indonesia tercinta ini bermartabat karena apa? Kebudayaannya. Piranti lunak ini sudah menjadi bagian sebagai sarana untuk mempublish, untuk mempresentasikan. Cuman ya hanya karena kita yang gaptek ini, jangan sampai kita larut. Jadi larut bahwa dunia maya ini mewarnai jagat kecil kita itu. Tetapi bahwa modernitas ataupun era sekarang atau teknologi ataupun itu sebagai sarana tetap menjadi alat dan tunduk loh pada tuannya, karena semodernitas apapun alat teknologi itu tidak punya akal. Itu yang penting bahwa kita harus bisa mengendalikan, karena kalau tidak juga bisa kita terangkat karena teknologi sebagai regenerasi, tetapi kita juga bisa gridnya turun karena teknologi ya, kalau tidak bisa memanfaatkan. Tengok di hobiku. Tengok di hobiku. Oke.
Itu menggambar dirinya, membuat kado sendirinya, dia agak marah dulu. Pada waktu itu marah kepada dirinya, marah kepada kehidupannya, tapi waktu itu saya tersentuh, jadi jangan marah, apalagi marah kepada Indonesia nanti. Karena itu menjadi koleksi saya. Cemburu dengan Afandi itu membaca kitab Tuhan dengan alam, dia on the spot, belum ada media sosial, begitu auranya besar sekali, karismanya besar. Orang desa pada nonton dan orang desa tidak tahu tulisan Afandi, tapi tahu Afandi. Itu berarti satu pembelaan humanisme yang luar biasa dan penghayatannya terhadap objek itu kuat sekali. Nah, mereka tuh ketika melukis hari itu juga jadi. Nah saya itu setelah saya bandingkan dengan proses kreatif Afandi, kok saya kok nggak jujur, tak manis-manis kayak Sadar United, beneng gambar kepikiran lakunda. Kenapa saya tolak ukur Afandi? Karena Afandi saya kira sebagai monumen besar yang saya kira real bahwa kita diwariskan sebuah tokoh besar yang saya kira memberikan keteladanan bagi para proses kreatifnya. Moga-moga koleksi saya dan karya saya itu ada nilai kemaslahatan. Gini, kata fine itu belum ketemukan definisinya di Indonesia. Applied pakai, fine itu yang murni, pure murni. Tetangga kita Malaysia itu terapan sama seni halus. Tetapi kalau kita flash ke belakang itu dalam manuskrip Jawa lama, maaf saya menyebut kata Jawa lama, manuskrip kuno aja ya saya kira ya. Kata fine art itu artinya itu kagunan. Artinya apa? Kalau tidak ada gunanya ngapain berkesenian, Bu? Jadi moga-moga harapan kebesar koleksi dan karir saya itu ada gunanya untuk mengedukasi publik, wabil khusus seniman, calon-calon seniman. Gitu aja lah, jangan panjang-panjang. Ya, jadi Bulawong itu sebagai casingnya keris atau HP ini sekarang saya respon seperti ini persis. Nah, mungkin Ima bisa menceritakan bagaimana turunan dari carving yang di lantai ini menjadi merchandise. Awalnya karena ada tamu, terus tanya, wah ini keren banget, ini seandainya bisa dibeli, bisa dicopot, pengen saya bawa pulang gitu. Dari situ tercipta ide, saya mikir, oh gimana ya caranya biar tamunya ini bisa punya gambar ini di rumah, bisa bawa pulang. Lalu saya membuat kolaborasi dengan Bapak, yaitu antara fashion dan karya seni Bapak. Yang dijadikan shawl, jaket, seperti yang jadi saya pakai. sangat seperti ini loh. Nah, ini nggak promo saya tuh. Dan harganya nggak mahal. Aku pikir nanti juga ini ada wadah hobiku, barangkali saya juga ikut mempromo ini produk merchandise anak saya gitu. Nah, terjangkau dan original nih. Jadi sebenarnya sejak kecil, tapi saya beruntung dari 7 saudara saya itu tidak sekolah. Bahkan kakak saya itu udah lulus. Jadi saya kalau supaya sekolah, supaya belajar agama itu malas, jadi saya biasanya gambar di halaman tetangga. Dari sanalah saya kira, sayangnya nggak punya dokumentasi. Dari sanalah saya tuh merasa hobi sekali melukis, dan tahun 83 saya ke Jogja, itu sekolah seni di Sesri dengan rasa kecintaannya terhadap satu lukisan yang mediumnya baru, yaitu batik kontemporer. Jadi saya ngambil kriya. Baru tahun 87 saya murtad apa namanya, dari seni yang applied saya daftar di seni yang murni, yaitu seni lukis. Suasana. Ya, jadi kalau saya boleh memberikan apresiasi terhadap Asri adalah sebuah wahana. Karena pada waktu itu era Sanggar itu kuat sekali, era pencantrikan kuat sekali. Nah, di sanalah sebenarnya proses
belajar mengajar. Jadi tidak punya sekat antara guru, dosen dengan mahasiswa. Nah, pendidikan di sanalah yang saya kira membaptis, membaiat saya untuk bisa merdeka berkreasi. Itu penting. Saya kira sampai hari ini pun saya kira masih relevan bahwa buat para seniman seni apa saja gitu, kemerdekaan berekspresi adalah kekayaan yang tidak terbeli oleh nominal apapun. Nah, tentunya itu yang terpenting. Jadi take and give-nya itu adalah tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa, tapi belajar bersama. Ya, ada satu karya yaitu bahkan 2 tahun dipinjam di Jepang, di Mizuma Art Gallery. Itu masih ada kaitannya bagaimana hubungan saya dengan almarhum dan almarhumah ibu saya. Jadi memang pada waktu itu, pada pameran bertajuk Salam waktu itu, cara saya mendoakan almarhum dan almarhumah saya, cara saya mendedikasikan bagaimana mereka membina, membimbing, menggendong dan sebagainya. Pameran itu sungguh bagi saya penting sekali karena ada rasa terputus ketika kita rindu di dunia kepada almarhum dan almarhum di dunia lain. Nah, itu hanya bisa saya gambarkan. Terendah itu pada saat mencari jati diri. Sebenarnya fine art itu adalah sebuah akumulatif dari proses. Nah, ketika belum menemukan sesuatu, inilah saya, karena pada waktu trenisme itu dia merasakan kita down. Waktu itu belum ada Google masalahnya. Kalau sekarang kita googling, penulisan abstrak, googling ada contohnya. Dulu betul-betul itu adalah lukisan adalah pangejawatan, adalah ekspresi dari batin yang paling dalam. Nah, itu ketika proses pencarian jati diri belum ketemu, itu mengalami satu fase yang luar biasa. Itu titik terendah. Kira-kira tahunnya itu adalah 91. Jadi ruang koleksi ini saya dedikasikan buat para seniman terdahulu, baik guru saya, dosen saya, seniman otodidak ataupun akademi. Ini mungkin maju ke sini, ini menarik sekali. Ini di tahun Jepang, 2602, bahwa Rustamaji menggambarkan Begawan Ciptoning. Bagaimana hebatnya secara teknis dan nilai-nilai spiritual yang ada. Ya, ini banyak sekali karya yang ini menarik lagi. Ini adalah karya dari Rendra, satu tulisannya. Rendra, lukisan dan tulisannya dari W.S. Rendra. Ya, ini by order Jawaharlal Nehru dengan Soekarno. Dulu memang saya beruntung dapat karya yang cukup punya histori. Saya kira itu, semoga ruang koleksi ini bisa sebagai ruang apresiasi buat regenerasi seniman-seniman muda, terutama juga publik masyarakat, supaya saya tinggal di Jogja, berterima kasih kepada Jogja. Dari Jogja, semoga lewat media ini bisa ditengok di seluruh dunia. Dan aku pikir hobiku, saya kira juga nanti via online bisa akan mempublish, mengonlinekan baik karya-karya koleksi antik